Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, alhamdulillah ya, sehat-sehat semua kalian di rumah. Materi berikutnya ini adalah materi Bahasa Indonesia kelas 8 semester 2 tentang drama-drama kehidupan. Dalam materi drama ini kita akan membahas tentang bagaimana memahami unsur-unsur drama, menafsirkan kembali isi drama, menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks drama, dan menulis teks drama. Jadi ada 4 kategori yang akan kita bahas ya. Oke, kita bahas pertama. Unsur-unsur drama. Karakteristik drama. Apa saja dalam karakteristik drama? Yang pertama, sandiwara. Yang kedua, lakon. Yang ketiga, tonil. Yang keempat, sendratari. Yang kelima, tablo. Oke, apa itu drama? Yang pertama, sandiwara. Ini sering kali kita mendengar kata sandiwara. Sandiwara atau kata-kata siapa penyanyi kita sangat legendaris, dunia ini panggung sandiwara. Wow, apa itu sandiwara? Nah, sandiwara ini berasal dari kata bahasa Jawa sandi yang berarti rahasia, ya. Kemudian wara yang berarti pengajaran. Nah, jadi sandiwara ini adalah pengajaran yang dilakukan ya dengan gamblang secara tidak langsung. Kemudian lakon. Apa itu lakon? Lakon adalah cerita yang dimainkan dalam drama, wayang, atau film. Karangan yang berupa cerita sandiwara dan perbuatan kejadian peristiwa. Jadi ada drama, di sini ada lakon ya. Yang ketiga adalah tonil. Istilah tonil ini berasal dari bahasa Belanda ya, yang artinya pertunjukan. Istilah ini populer pada masa penjajahan Belanda. Jadi cerita di sini dipertunjukkan secara umum. Yang keempat, sendratari. Siapa yang tidak kenal dengan sendratari ya? Sendratari adalah berarti pertunjukan serangkaian tari-tarian yang dilakukan oleh sekelompok orang penari dan mengisahkan suatu cerita dengan tanpa menggunakan percakapan. Jadi sendratarinya bagaimana? Musik ya, berpakaian nari sambil bergerak-gerak tetapi dia melakonkan sebuah cerita. Misalnya Sendratari, Ramayana, Sinta dan apa? Sinta dan apa? Sinta dan Sinta, Ramadan, Sinta. Oke, berikutnya adalah tablo. Apa itu tablo? Tablo merupakan drama yang menampilkan kisah dengan sikap posisi pemain yang dibantu oleh pencerita. Pemain tablo itu sambil berdialog. Oke, berikutnya adalah unsur-unsur drama. Jadi dalam drama itu ada alur, ada penokohan, ada dialog, ada latar, dan ada bahasa. Apa saja di situ? Alur. Alur artinya rangkaian peristiwa dan konflik yang menggerakkan jalannya cerita. Ya, jadi bisa ada namanya alur maju, alur mundur, ya. Ada juga beberapa cerita di sini tentang alur ini, ada kejadian, ada konflik di dalamnya. Kemudian penokohan. Penokohan merupakan cara pengarang di dalam mengembangkan karakter tokoh, tokoh utama dan tokoh pembantu. Nah, di sini sangat seru Bapak ya, apa namanya anak-anak ya. Dalam penokohan ini sering kali kita menonton ada tokoh baik dan ada tokoh antagonis. Ada tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Yang ketiga dialog. Dialog ini ada tokoh, ada wawancang, ada keramagung. Artinya ada percakapan antara tokoh yang satu dengan tokoh yang lainnya. Yang keempat adalah latar. Latar adalah keterangan mengenai ruang dan waktu. Misalnya di ruangan kita ini, ketika saya sedang seperti ini, ruangan kita ini ada namanya latar. Yang kelima adalah bahasa. Bahasa merupakan media komunikasi antara tokoh. Bahasa juga bisa menggambarkan watak tokoh, latar, ataupun peristiwa yang terjadi. Jadi bahasa bisa menentukan karakter tokoh seseorang. Kemudian berikutnya adalah menafsirkan kembali isi drama. Ada drama dalam tayangan hari-hari. Ada juga namanya tanggapan untuk pementasan drama. Menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks drama.
Ternyata drama juga kita perlu pahami struktur teksnya. Yang pertama prolog. Prolog merupakan pembukaan atau peristiwa pendahuluan dalam sebuah drama atau sandiwara. Jadi ada pembukaan dulu ya. Kemudian dialog. Dialog merupakan media kiasan yang melibatkan tokoh-tokoh drama yang diharapkan dapat menggambarkan kehidupan dan watak manusia, problematika yang dihadapi, dan cara manusia dapat menyelesaikan persoalan hidupnya. Berikutnya adalah epilog. Apa itu epilog? Epilog adalah bagian terakhir dari sebuah drama yang berfungsi untuk menyampaikan intisari cerita atau menafsirkan maksud cerita oleh salah satu seorang aktor atau dalam pada akhir cerita. Ya, kesimpulannya intinya. Kemudian kaidah kebahasaan drama. Teks drama memiliki ciri-ciri kebahasaan sebagai berikut. Yang pertama, banyak menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu. Apa saja? Contoh, sebelum, sekarang, setelah itu, mula-mula, kemudian. Yang kedua, banyak menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi. Contohnya menyuruh, menempatkan, menyingkirkan, menghadap, dan beristirahat. Yang ketiga, banyak menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Contohnya, merasakan, menginginkan, mengharapkan, mendambakan, dan mengalami. Yang keempat, menggunakan kata-kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Contohnya ramai, bersih, baik, kagak, kuat. Berikutnya menulis teks drama. Nah, pada akhirnya setelah kita menyampaikan beberapa contoh drama tadi, apa yang kita lakukan, bagaimana kata-kata yang kita gunakan, akhirnya kita pada menulis teks drama. Teks drama dalam karya yang sudah ada ini artinya mengubah seluruh rangkaian cerita yang ada dalam novel ke dalam bentuk dialog. 3 unsur yang tidak boleh kita lupakan. Yang pertama, tokoh pelaku yang mengujarkan dialog itu. Yang kedua, wawancang, artinya percakapan yang diajarkan, yang diujarkan oleh tokoh. Yang ketiga, kramagung, artinya perbuatan yang harus dilakukan oleh tokoh. Kemudian naskah drama dengan orisinalitas ide. Apa orisinalitas ide? Artinya orisinalitas itu ide sendiri. Ya, tidak plagiat. Kita ada konsep-konsep tersendiri. Naskah drama yang dibuat sendiri berdasarkan imajinasi dan pengalaman sendiri. Wow, jadi seorang penulis drama ini harus punya daya imajinasi yang kuat. Bagaimana langkah penulisan teks drama? Yang pertama, topik. Kita tentukan topik. Suatu peristiwa yang menarik dan memiliki konflik yang kuat. Nah, harus kita tentukan dulu topiknya apa, temanya apa. Yang kedua, tokoh-tokoh serta karakternya. Kita siapkan siapa saja yang menjadi tokohnya. Bagaimana karakternya, apakah dia baik ataukah dia jahat. Kemudian ketiga, kerangka alur. Nah, ini harus dibuat menarik dan tidak mudah ditebak. Jadi kalau drama atau cerita yang mudah ditebak oleh penonton atau pendengar, berarti drama ini, cerita ini ya tidak menarik. Jadi cerita itu harus dengan penuh kejutan. Yang keempat, mengembangkan alur dalam dialog-dialog dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaannya yang tepat. Jadi walaupun teks cerita drama, walaupun drama ini adalah cerita fiksi, tetap kaidah bahasa Indonesia tetap kita laksanakan. Oke, untuk tugas jangan lupa nih ada tugas dari Ibu, tulislah teks drama dengan tema COVID-19. Cukup 2 pemeran saja. Sebelum Ibu akhiri, jangan lupa ya di-subscribe di sini ya, di video Ibu ini. Like-nya, komentarnya juga jangan lupa. Oke, Ibu tunggu tugasnya, jawaban tugasnya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.